Selamat pagi para mahasiswa semua. Pada hari ini kita melakukan pembelajaran mata kuliah akuntansi 1. Pada pertemuan hari ini, di mana ini pertemuan keempat, materi kita tentang konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan. Kemudian sebelum kita lanjutkan untuk materi yang kita laksanakan hari ini, sebelumnya tentunya para mahasiswa sudah memahami mengenai konsep dan prinsip dasar akuntansi. Nah, untuk selanjutnya untuk materi hari ini kita mulai dengan sifat dan keterbatasan laporan keuangan. Sifat dan keterbatasan laporan keuangan ada beberapa poin. Yang pertama, di mana mudah dipahami. Kemudian yang kedua, relevan, materialitas, keandalan, netralitas, kelengkapan, dapat dibandingkan, dan penyajian secara jujur. Kemudian di sini kita akan menjelaskan satu persatu secara singkat mengenai sifat dan keterbatasan laporan keuangan. Untuk yang pertama, bahwa sifatnya harus mudah untuk dipahami. Nah, di sini tentunya akan menjelaskan bagaimana kualitas dari informasi yang ada di dalam laporan keuangan, yaitu kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Maksud di sini bahwa para pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomis dan bisnis akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua, relevan, bahwa informasi harus relevan dalam memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu materialitas. Tentunya di sini bahwa secara individu atau kolektif, kelalaian ataupun salah saji item adalah material tentunya akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, keandalan. Keandalan bahwa di sini informasi harus andal atau reliable. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya. Nah, selanjutnya ada netralitas, ya, bahwa di sini informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dari keinginan pihak tertentu. Kemudian tentang kelengkapan, bahwa agar dapat diandalkan tentunya informasi di dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Selanjutnya dapat dibandingkan. Nah, di sini tentunya pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja keuangan. Dan yang terakhir adalah penyajian secara jujur, bahwa agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar. Kemudian di sini topik di dalam penyusunan laporan keuangan, kita harus memahami mengenai persamaan dasar akuntansi.
persamaan dasar akuntansi bahwa tentunya di dalam persamaan dasar akuntansi ada beberapa subtopik di sini. Yang pertama, bagaimana prinsip persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, bagaimana rumus persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, mengenai manfaat dari persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir, apa-apa saja yang menjadi komponen di dalam penyusunan persamaan akuntansi. Nah, untuk prinsip persamaan dasar akuntansi, ini dimulai bagaimana sebenarnya konsep persamaan dasar akuntansi ini sangat dibutuhkan oleh para ahli ekonomi atau akuntan. Nah, kemudian di dalam prinsip persamaan dasar akuntansi, kita melihat bagaimana hubungan antara harta sebagai kekayaan suatu perusahaan dan hutang serta modal yang tentunya masing-masing saling mempengaruhi di dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian di dalam prinsip tersebut ada rumus yang seperti biasa di dalam persamaan dasar itu, rumus umumnya adalah aktiva, yaitu sama dengan pasiva, di mana aktiva itu disebut juga dengan harta, dan pasiva itu merupakan komponen dari hutang ditambah modal. Sehingga dari persamaan tersebut dibentuklah suatu rumus, yaitu harta sama dengan hutang tambah modal. Atau secara umum atau garis besarnya, aktiva sama dengan pasiva. Nah, kemudian nanti setelah, tentunya kita nanti bisa kita jelaskan di dalam latihan-latihan atau soal-soal, ya, bagaimana menggambarkan hubungan masing-masing komponen tersebut antara hutang, antara modal, dan dengan aset. Kemudian kita juga nanti bisa menghitung masing-masing dari komponen tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai manfaat dari persamaan dasar akuntansi. Di sini tentunya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya manfaat dari persamaan dasar akuntansi. Dari persamaan yang ada tersebut, kita bisa mengetahui yang pertama bagaimana hubungan dari masing-masing komponen yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada unsur aset, ada unsur hutang, dan ada unsur modal. Yang kedua, kita bisa mengetahui masing-masing saldo dari ketiga komponen tersebut, yaitu baik itu komponen harta atau aset, komponen hutang, dan komponen modal. Dan yang ketiga, tentunya dengan kita membuat persamaan dasar akuntansi, kita bisa menghitung atau mengetahui ketepatan dari nilai atau saldo yang ada pada masing-masing komponen. Nah, tentunya di sini harus ada keseimbangan. Persamaan dasar akuntansi itu pada hakikatnya merupakan keseimbangan, yaitu antara aktiva dengan pasiva. Jadi tidak bisa masing-masing komponen tersebut tidak bergantung satu sama lain. Jadi jika misalnya hartanya tentunya semakin besar, maka di posisi hutang dan modalnya juga tentunya di sini semakin bertambah. Jadi nanti kita bisa melihat posisi ini di dalam mekanisme debit kredit yang menjadi rumus dasar nanti di dalam membentuk suatu persamaan dasar akuntansi. Nah, selanjutnya tadi komponen sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa komponen di dalam persamaan dasar akuntansi. Ini sebenarnya persamaan dasar akuntansi ini ada juga yang membuat persamaannya itu ditambahkan pendapatan dengan beban di posisi pasiva. Tetapi secara umum
bahwa persamaan dasar akuntansi itu yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Di beberapa referensi yang lain ada juga menyebutnya harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Nah, di sini saya menjelaskan secara ringkas saja bahwa pendapatan dengan beban itu nanti akan kita akumulasi di dalam modal, di mana jika ada pendapatan tentu ini akan menambah modal, dan jika ada biaya tentunya ini mengurangi modal. Jadi di sini saya menggunakan menjelaskan bahwa modal itu yang akan nanti dipengaruhi oleh pendapatan dengan beban. Nah, untuk mekanisme debit kredit tentu para mahasiswa harus memahami, bukan hanya menghafal tetapi memahami bagaimana sebenarnya mekanisme debit dan kredit di masing-masing akun atau perkiraan yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi yang tentunya nanti kita bisa menghasilkan laporan keuangan secara sederhana. Nah, ada beberapa perkiraan atau jenis akun di sini, ada secara garis besar itu ada 5 akun, yaitu yang pertama aset atau aktiva, kemudian ada akun hutang atau kewajiban atau liabilitas, kemudian ada akun modal atau ekuitas, ada akun pendapatan dan akun beban. Kemudian untuk posisi-posisinya, saldo normal yang ada di masing-masing akun tersebut, untuk aktiva itu saldo normalnya itu berada di saldo debit. Kemudian untuk akun hutang atau kewajiban, saldo normalnya itu ada berada di posisi kredit. Kemudian untuk akun modal atau ekuitas atau equity itu ada di posisi kredit. Nah, untuk akun pendapatan itu ada di posisi kredit, saldo normalnya. Kemudian yang terakhir untuk beban, ini ada di posisi debit. Jadi, kalau bisa kita lihat secara mudah bahwa para mahasiswa supaya tidak bingung untuk menghafalnya atau memahaminya, kita melihat kesamaan di sini seperti aktiva atau aset dengan beban itu sama-sama di posisi debit. Nah, kemudian atau debit ya. Kemudian untuk hutang, modal, pendapatan itu ada di posisi kredit. Jadi dari mekanisme yang ada ini nanti bisa kita analisis setiap transaksi yang ada di dalam persoalan-persoalan atau nanti latihan-latihan untuk menyusun persamaan dasar akuntansi. Nah, nanti selanjutnya nanti bisa untuk menyusun laporan keuangan. Nah, selanjutnya di sini tentunya untuk kita bisa memahamkan bagaimana sebenarnya persamaan dasar akuntansi itu, ada beberapa soal nanti akan kita kerjakan. Nah, di dalam pembelajaran ini saya membuat satu tugas atau latihan bagi para mahasiswa supaya lebih memahirkan untuk membuat persamaan dasar akuntansi yang nantinya tentunya ini menjadi latihan ya sebelum masuk di dalam pekerjaan atau siklus akuntansi yang tentunya lebih membutuhkan lebih banyak tahapan-tahapannya. Jadi pada prinsipnya bahwa persamaan dasar akuntansi ini adalah apa ya namanya kemampuan kita di awal untuk selanjutnya nanti kita akan mengerjakan siklus akuntansi yang dengan beberapa tahap yang ada sehingga bisa nanti untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang akan kita hasilkan di dalam persamaan dasar akuntansi tadi kita juga di sini akan bisa menghasilkan laporan keuangan yang bersifat sederhana. Untuk selanjutnya tentunya latihan-latihan yang ada ini ataupun nanti ditambahkan dengan latihan dari sumber yang lain, para mahasiswa bisa banyak untuk berlatih ya, karena mata kuliah akuntansi ini merupakan mata kuliah
Selain dari teori, tapi kita di sini